Baik, kita tinggal menunggu Mas Sultan Alvaro untuk menyalakan mikrofonnya. Sudah Ustazah hubungi. Kalian sudah menyiapkan buku paket matematikanya? Sudah ya? Kita hari ini akan belajar tentang pengukuran panjang dan berat. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang alat ukur panjang, cara mengukur panjang benda, pembulatan hasil pengukuran panjang. Selanjutnya ada alat ukur berat, caranya mengukur berat benda, dan pembulatan hasil pengukuran benda. Nah, kita dari kecil hingga dewasa, pasti berat badan dan tinggi kita selalu bertambah. Nah, untuk mengukur berat badan dan tinggi badan diperlukan alat yang berbeda. Kalau mengukur berat badan kita butuh timbangan badan. Kalau tinggi badan kita butuh alat ukur yang namanya alat ukur tinggi badan. Nah, ini adalah macam-macam alat ukur panjang. Yang pertama ada penggaris. Tentunya kalau penggaris itu untuk mengukur panjang ballpoint, buku, lebar kertas, pokoknya benda-benda yang berukuran kecil yang cukup dengan penggarisnya. Bagaimana kalau untuk mengukur lebar ruangan, kelas, lapangan? Pastinya menggunakan apa? Ini yang tengah ya, meteran saku. Biasanya kita menemukan benda ini dipakai oleh tukang bangunan. Selanjutnya ada meteran pita. Kalau kalian pernah menjahit baju, pasti kalian pernah melihat meteran pita. Nah, meteran pita ini digunakan untuk mengukur panjang lengan, lebar bahu, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mau mengukur lebar, misalnya lebar ruangan kelas, pakai penggaris, kira-kira cocok apa tidak ya? Tentunya tidak cocok ya. Terus kalau mengukur panjang lengan tanganmu, pakai meteran saku, kira-kira cocok tidak? Tentu tidak. Nah, jadi harus disesuaikan dengan kondisi. Sebentar ya. Ini silakan disimak dulu. Selanjutnya satuan panjang. Dulu kelas 3, kalian masih ingat nggak? Sudah diajari kan sama ustadzahnya tentang satuan panjang. Satuan panjang itu ada meter, sentimeter, milimeter, kilometer, hektometer, dan sebagainya. Nah, setiap satuan panjang ini tidak perlu ditulis panjang seperti ini, meter kayak gitu. Bisa disingkat dengan M. Sentimeter bisa disingkat dengan cm. Milimeter disingkat dengan mm. Seperti itu. Sekarang bagaimana Ustazah cara mengukur panjang benda? Kalau kalian perhatikan di penggaris itu ada garis-garis kecil dan panjang. Nah, garis-garis yang panjang ini, coba perhatikan. Garis yang panjang ini menentukan sentimeter. Jaraknya 1 cm. Ini juga 1 cm. Dari angka 4 misalnya ke angka 5 itu jaraknya 1 cm. Kemudian untuk jarak antara garis yang kecil, misalnya dari garis yang ini, yang 0, dan garis di depannya yang kecil, itu jaraknya 1 mm. Nah, ini juga pokoknya jarak antara garis-garis yang kecil itu 1 mm. Jelas ya di sini ya. Jangan sampai salah ketika melihat di mana letak garisnya.
Nah, agar lebih memahaminya, ayo kita mencoba mengukur sebuah benda. Nah, coba perhatikan benda ini ya. Ini ada mobil-mobilan ini ya, bukan mobilnya ayahnya Ustazah ini. Mobil-mobilan ini kalau mau diukur, ujungnya harus tepat di angka 0. Jangan meleset, jangan ditaruh di ujungnya penggaris. Jadi kalian harus memperhatikan sudah ada di angka 0 atau belum. Selanjutnya, kita ukur ujung yang satunya ada di titik yang mana, ada di garis yang mana. Oh, ternyata ada di garis angka 5 ini. Jadi panjang mobil adalah 5 cm. Kemudian kita juga bisa mengukur benda yang lainnya, contohnya daun. Ujungnya tetap diletakkan di angka 0. Lalu ujung yang lain kita lihat ada di garis yang mana. Ternyata ada di garis yang kecil ini. Nah, cara membacanya berarti panjang daun adalah 4 cm lebih 2 mm. Ya, jadi garis yang kecil kita hitung ada berapa? 1, 2. Karena garis yang kecil ini 2 mm, jadi penulisannya adalah 4,2 cm. Atau 4 cm lebih 2 mm. Jadi sama aja ya. Jadi nulisnya bisa seperti ini. 4 cm lebih 2 mm. Nah, silakan diperhatikan dulu. Barangkali ada yang belum jelas ya. Selanjutnya, nah kita punya benda namanya sendok. Siapa yang nggak tahu ini sendok? Caranya gimana caranya? Tetap seperti yang tadi. Ujung sendok harus berada di angka 0. Selanjutnya kita ukur ujung yang satunya. Ada letaknya ada di garis yang mana. Nah, ternyata garisnya ada di hampir angka 6 cm. Lalu berapa ini panjangnya? Panjangnya adalah 5,8 cm. Gimana Ustazah kok bisa tahu 5,8 cm? Nah, kamu harus lihat. Bentar ya. Kamu harus lihat angka sentimeter yang sebelumnya ada di 5 cm. Kamu tulis 5 cm. Terus ini garis yang kecil ada lebihan berapa garis? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti dia 8 mm atau bisa ditulis 5,8 cm. 0,8 ini maksudnya adalah milimeternya ya, kelebihan dari panjangnya. Jadi garis yang kecil itu menunjukkan angka 8 ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari pembulatan pengukuran panjang. Cara membulatkannya, coba diperhatikan ini ya tulisannya. Pengukuran panjang dapat dibulatkan ke satuan terdekat. Jika kelebihan panjangnya itu 5 mm atau lebih dari 5 mm, maka dibulatkan menjadi 1 cm. Ini maaf ya, ini bukan milimeter. Ini 1 cm. Contohnya, jika panjang sendok tadi itu 5,8 cm, kan ini lebihnya lebih dari 5. Maka dapat dibulatkan menjadi 6 cm. 6 cm. Jadi dilihat angka setelah koma. Kalau angka setelah koma, di belakang koma ya, dilihat angka yang ada di belakang koma.
Kalau angkanya 5 atau lebih dari 5, berarti dibulatkan ke atas jadi 1 cm. 1 cm ditambah 5 cm sama dengan 6 cm. Nanti biar lebih memahami, Ustazah kasih contoh yang lain. Nah, sekarang jika kelebihan angkanya kurang dari 5 mm, maka dapat dibulatkan menjadi 0. Contohnya, jika panjang daun 4,2 cm, maka dapat dibulatkan menjadi 4 cm saja. Nah, dilihat di belakang koma, ternyata angkanya lebih kecil dari 5 atau kurang dari 5. Berarti dibulatkannya menjadi 4 cm. Paham ya? Nah, sekarang kita perhatikan contoh berikutnya. 3,6 cm dibulatkan menjadi, ada yang tahu? Boleh menjawab ya, boleh dinyalakan mic-nya kalau mau menjawab. 4 cm sudah. Iya, betul. Siapa tadi ya yang menjawab? Saya Nuril. Oh, Mas Nuril. Pinter Mas Nuril. Terus selanjutnya, contoh selanjutnya. Gantian ya, selain Mas Nuril sekarang. 10,4 cm dibulatkan menjadi berapa ya kira-kira? Ayo, siapa ya yang bisa? Coba Mbak Sabrina bisa tidak? Berapa Mbak Sabrina? 10 cm. 10 cm. Tadi Mas Ziyad ya yang menjawab ya? Bagus, pintar. Ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya, 20,5 cm dibulatkan menjadi, ada yang tahu? 21 cm. Iya, betul Mbak Nada. Sip, berarti sudah paham ya? Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan ke Ustazah melalui chat. Yuk, sekarang lanjut ke materi selanjutnya. Tentang berat. Macam-macam alat ukur berat, ada banyak sekali. Nah, ini salah tiganya ya. Ada timbangan mekanik, ada timbangan pasar, ada timbangan emas. Kalau timbangan mekanik itu digunakan untuk menimbang benda-benda yang sangat berat atau besar. Misalnya karung beras, terus karung terigu, kayak gitu. Biasanya ada di pasar ada, atau untuk menimbang semen juga bisa. Tapi kalau untuk menimbang gajah nggak bisa loh ya. Ini kurang besar kalau menimbang gajah. Terus kalau timbangan pasar ini pasti sering lihat ya, ada di pasar pastinya. Untuk menimbang bulat, telur, tepung. Terus ada lagi timbangan emas, ini timbangan emas manual. Sekarang kalau di toko-toko emas itu sudah pakai timbangan yang elektronik, yang pakai baterai. Kalau dulu dan beberapa toko emas sekarang juga ada yang menggunakan timbangan emas ini. Jadi nanti penggunaannya pakai emas yang beratnya sudah diketahui, nanti emas yang mau ditimbang ditaruh di tempat yang satunya. Nah, ini cuma sekilas ya. Nah, sekarang perhatikan nih, timbangan ini ada gambarnya di buku kalian. Coba diperhatikan garis-garisnya ini ya. Dan diperhatikan angkanya. Ini tertulis angkanya 1 kilogram. Jangan sampai salah melihat ya, nanti dikiranya 1 gram.
Jadi kamu harus melihat satuannya apa. Oh, kilogram. Berarti setiap garis yang ungu ini jaraknya adalah 1 kilo. Jadi antara 1 ke 2 itu jaraknya 1 kilo. 2 ke 3 jaraknya 1 kilo. Sedangkan yang garis yang kecil-kecil ini jaraknya 100 gram atau 0,1 kilo. Jarak antara garis yang kecil. Kita coba menghitung berat suatu benda ya, agar lebih tahu gimana sih caranya menimbang berat suatu benda. Ini jelas ya gambarnya. Semoga jelas di laptop atau HP-nya kalian. Kalau Ustazah menimbang apel, terus tanda panahnya ada di garis ini, berarti beratnya apel berapa? Kira-kira. 1 kilogram. Iya, betul. 1 kilogram. Gampang ini ya. Nah, kalau sekarang telur. Ustazah nimbang telur. Ternyata jarumnya ada di sini. Berarti menulisnya gimana? Berat telurnya sama dengan 1 kilogram lebih 200 gram atau 1,2. Jadi bisa nulisnya ada 2 ya. Bisa nulis 1 kilogram lebih 200 gram atau ditulis 1,2 kilo. Jadi jangan bingung ya, 200 gram itu sama dengan 0,2 kilo. Kalau 100 gram sama dengan 0,1 kilogram. Nah, kalau bingung, kalian nulisnya boleh seperti ini. 1 kilogram lebih 200 gram. Nah, selanjutnya adalah pembulatan pengukuran berat. Sama seperti yang panjang tadi ya. Kalau kelebihannya itu 500 gram atau 0,5 kilo, berarti dibulatkan menjadi 1 kilo. Contohnya, misalnya 1 kilogram lebih 600 gram, maka dibulatkan menjadi 2 kilogram. Terus ada lagi, 2 kilogram lebih 500 gram dibulatkan menjadi 3 kilogram. Kalau 1 kilogram, maaf. Kalau kelebihan beratnya kurang dari 500 gram, maka dibulatkannya menjadi 0 kilo. Contohnya gimana? Contohnya, 1 kilogram lebih 300 gram dibulatkan menjadi 1 kilo. Nah, perhatikan ya. 10 kilogram lebih, ini kok 700 ya? Maksudnya 200 ini. 10 kilogram lebih 200 gram dibulatkan menjadi 10 kilogram. Maaf ya, Ustazah menulisnya salah. Nanti Ustazah share yang tulisannya sudah dibenarkan. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. 7 kilogram, entar kok ada suara ayam. Ustazah matikan dulu ya, maaf ya. Biar suaranya terdengar. Yuk lanjut. 7 kilogram lebih 500 gram dibulatkan menjadi berapa kilo? Ada yang tahu? Dibulatkan menjadi 8 kilogram.
Selanjutnya 10 kg lebih 300 gram dibulatkan menjadi, ingat ya, ini hanya 300. 300 itu lebih kecil dari 500 gram. Berarti pembulatannya adalah 10 kg. Terus contoh berikutnya, 20 kg lebih 7 gram dibulatkan menjadi, ini maksudnya 700 ini ya, Ustazah kayaknya ngelindur ini bikinnya. Harusnya 200 kg lebih 700 gram dibulatkan menjadi 21 kg. Pokoknya kalau angkanya yang belakang ini lebih dari 500, lebih dari 500, dibulatkannya ke atas. Kalau kurang dari 500, dibulatkannya ke bawah. Gitu ya, anak-anak. Sekarang silakan kamu latihan soal ayo berlatih 3.2 dan 3.5. Kebetulan bukunya Ustazah ini sama seperti kalian, tapi karena cetakannya berbeda, jadi halamannya berbeda. Kalian bisa buka ya bab pengukuran panjang. Sebentar, namanya bab pembulatan hasil pengukuran. Kayaknya bab 3 di buku kalian. Nah, di situ nanti ada latihan ayo berlatih 3.2. Ada gambar penggaris, ada gambar pensil, gunting, itu kalian coba kerjakan di buku paket, nanti difoto dan dikirim ke Ustazah ya. Hanya nomor 1 saja. Setelah itu dikerjakan yang 3.5, yang nomor 1 juga. Kalian harus teliti ketika melihat garis-garisnya. Kalau garisnya ada di garis yang kecil, jangan lupa dibulatkan. Entah itu dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Waktunya masih 5 menit lagi, monggo kalau ada yang mau bertanya bisa langsung disampaikan ya. Mungkin ada soal yang nggak jelas, Ustazah ini nomor yang ini kok bingung ya Ustazah, coba bisa ditanyakan sekarang. Atau kalian langsung mengerjakan sekarang, nggak apa-apa, ditunggu sama Ustazah. Sambil nunggu waktunya habis. Ustazah tadi soalnya nomor berapa? Ini soalnya nomor 1 aja. Ayo berlatih 3.2 dan 3.5 nomor 1. Kan itu ada 1A, B, C, D, E. Nah, itu dikerjakan. Ya. Tema berapa ya, Ustazah? Ini matematika, Mas. Buku matematika. Oh. Ya, bukan tema. Kalau tema enggak ada matematika ya. Ini sudah disendirikan bukunya. Bisa sama mengerjakan ya. Siapa yang mau tanya lagi? Nah, itu di soal nomor 1, ayo berlatih 3.2 itu tentukan panjang benda berikut dengan pembulatan ke sentimeter terdekat. Kalau pembulatan berarti dibulatkan, nggak boleh ada koma-komanya. Nggak boleh ada milimeternya, harus sentimeter. Pembelajaran 3, Ustazah. Ya. Pembelajaran 3. Atau bab 3. Pelajaran 3. Sudah ketemu?
Ustazah? Sudah. Oh, sudah. Sudah. Ya, Yang ini sudah. bentar. Coba. Bentar, saya lihat dulu. Bentar ya. Sadat. Sadat. Ya, siapa tadi namanya? Soalnya Mas Rifat dulu. Mas Rifat, mana tadi gambarnya? ini. Ya, yang itu betul. Yang atas. Ya, yang atas, yang nomor 1. Masih ada. Ya, tadi siapa lagi yang tanya, Mbak Alisa? Sada Alif. Ya. Ya, 3.5-nya nggak ada ya? nggak ada, tak? Ya. Yang gambarnya timbangan itu ya? Coba apa namanya, dinyalakan videonya. Itu ya. Tunggu dulu ya. Kita sudah ini tak? Gimana kamera belakang? Ada ini. Ada ini. Untuk yang 1.5 itu sebenarnya 88. Ada. Sudah ketemu?